Wow, UFC 299 main card-nya seru banget gila, dan definitely tidak mengecewakan. Dari fight pertama sampai main event-nya semua seru banget. Di main event-nya tuh Sugar Sean O'Malley berhasil mempertahankan gelar bantamweight dia dengan striking masterclass. Bener-bener dia mendominasi fight tersebut dari bell pertama sampai bell terakhir. Dan malah gue dan para fans fighting lainnya tuh bingung gitu. Gila, Chito Vera nih kuat banget, nggak knockout gitu. Especially setelah Sean memberi Chito knee yang suaranya tuh kalau kata Joe Rogan seperti tongkat baseball setelah mengenai bola gitu. Bener-bener kenceng banget, dan ini hanya membuktikan bahwa Chito is a dog. Dan dia tuh emang tough banget, emang memiliki granite chin. Dan dengan hasil fight ini aja tuh berarti bahwa Chito masih belum pernah di finish di fight manapun. Tapi all the credit here goes to Sean O'Malley. Dia menunjukkan dengan fight ini bahwa performa dia di setiap fight terus menaik, terus meningkat, dan dia terlihat sangat nyaman di fight kemarin, fighting mostly on the outside, memilih shotsnya dengan baik, ibarat kata seperti sniper ya. Sean beneran gak sedetik pun khawatir dengan apa yang Chito akan berikan kembali kepada dia, dan fight kemarin buat Sean adalah a Champions Quality performance. Ini salah satu, if not performa terbaiknya Sean sepanjang karirnya dia menurut gue. Dan dia akan terus menjadi fighter yang lebih baik, akan terus meningkatkan performanya di fight-fight berikutnya. Dan di post-fight interview, dia nge-call out Ilia Topuria ya, yang sekarang tuh juara featherweight dunia. Dan meskipun itu fight yang menurut gue bakal seru banget kalau beneran kejadian, dan bahkan kalau UFC memutuskan untuk menggelarkan acara tersebut di stadion bola tuh menurut gue bakal sold out gitu. Tapi menurut gue, dan yang gue harapkan ya, adalah untuk next fight-nya Sean melawan Merab Dvalishvili. Merab adalah contender yang jauh lebih layak untuk akhirnya dapat fight for the title untuk kejuaraan bantamweight. Karena selama ini pas waktu itu Aljamain Sterling menjadi juara, Merab tuh training partner dia dan temennya deketnya Aljo. Jadi dia masih belum mau terlibat dalam title picture ya. Tapi mudah-mudahan ini akan menjadi fight berikut untuk kejuaraan bantamweight, karena kedua fighter ini world class, dan stylistically ini akan menjadi pertarungan yang menarik menurut gue. Di co-main event kemarin, Dustin Poirier berhasil meraih hasil knockout melawan Benoit Saint-Denis di ronde kedua, and wow, what a fight this was ya. Menurut gue layak mendapatkan fight of the night dari si bos Dana White. Selama fight ini beneran gak ada kata mundur untuk Benoit Saint-Denis. Dia beneran sepanjang fight ini nih pace-nya gila banget. Intensitas yang dia beri itu sesuatu yang spesial, karena jarang ada fighter high level yang bisa memberikan tekanan atau pressure yang sesengit dia gitu. Bahkan dia sedang memenangkan fight-nya ya, sampai akhirnya Dustin bisa mengkalkulasi timingnya dia dengan tepat. Fight ini nih menunjukkan bahwa Saint-Denis masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dari segi pertahanan dia. Karena ketika dia menekan Poirier, terutama saat stand up, dia masih terlalu expose chinnya menurut gue, dan itu yang akhirnya bisa memberi celah bagi Dustin untuk mengambil pukulan dia. And goddamn, that right hook was so clean. Fight ini juga menunjukkan bahwa Dustin mungkin masih memiliki satu kesempatan lagi to go for a title run. Gue mau ngelihat dia lawan kontender muda lagi ya, seperti Arman Sarukian mungkin, tapi itu juga tergantung hasil fight-nya Arman melawan Charlie Olives nanti di UFC 300. Untuk Saint-Denis, menurut gue ini bukan fraud check ya, dan malah di ronde pertama di fight ini nih, dia menunjukkan how good he can be as a fighter, seberapa jago dia sebenarnya sebagai petarung. Dan next, gue mau ngelihat dia melawan mantan juara dunia lainnya seperti RDA, Rafael Dos Anjos, karena dia juga kalah kemarin lawan Mateusz Gamrot ya di prelims UFC 299. And menurut gue itu bakal menjadi matchup yang bagus untuk Benoit Saint-Denis untuk membangun pengalamannya lah. Di fight main card UFC 299 lainnya ada MVP Michael Venom Page yang juga berhasil meraih kemenangan melawan Kevin Holland dengan unanimous decision. Dan fight ini persis seperti apa yang gue bilang di preview gue ya. MVP dapat menggunakan footworknya yang susah sekali untuk diantisipasi. Dia terus bergerak laterally dari sisi ke sisi, dan Holland mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan dari MVP tersebut. Pergerakan yang sangat unorthodox dan serangan MVP yang elusif ini memberi masalah kepada Holland yang tidak dapat dipecahkan gitu selama 3 ronde. Kecuali ronde kedua sih jujur. Dan gaya bertarung point fighting dari MVP dicampur dengan clinch work yang sangat baik juga menunjukkan kepada fans UFC yang mungkin masih tidak familiar dengan MVP bagaimana dia dapat meraih rekor dia yang sangat impresif. Dia selalu bergerak, masuk dan keluar dari jangkauan Holland yang terus membuat Holland bingung gitu selama fight kemarin.
Strike yang paling impresif dari MVP menurut gue adalah saat dia spinning back elbow ya, itu akhir one of the rounds. Dan mungkin tuh kalau lawannya bukan fighter yang sekelas Kevin Holland tuh udah bakal knockout gitu, seperti yang kita mungkin udah lihat pas dia di Bellator ya. Gue personally seneng aja sih MVP sekarang udah mematapkan dirinya di UFC, karena ada banyak potensi matchup yang seru gitu. Dan fans fighting banyak yang mau melihat MVP melawan Stephen Wonderboy Thompson, itu udah dream matchup dari dulu. Tapi menurut gue dari segi style itu akan menjadi fight yang membosankan ya, itu akan menjadi boring fight. Ini karena keduanya adalah counter puncher gitu, dan kalau misalkan nggak ada yang mau engage bakal jadi footwork battle doang. Gue sih mending lihat personally MVP lawan fighter seperti Ian Gary gitu, yang pressure fighter dan yang masih sangat termotivasi untuk membuktikan dirinya antara top contender welterweight lainnya. Next, di main card UFC 299 ada Jack Della Maddalena yang berhasil meraih kemenangan knockout comeback ya, melawan Gilbert Durinho Burns. Di 2 ronde pertama fight ini, Gilbert berhasil mengontrol pertarungan ya dengan grappling dia yang levelnya jauh di atas Jack. Dan Gilbert pun sedang memenangkan fight tersebut gitu, sampai akhirnya di knockout oleh knee strike yang sangat brutal dari Jack Della Maddalena. On the feet, pas fight di atas kaki, Jack dapat mengeksekusi kombinasi pukulan dan tendangan yang lebih baik dibandingin Gilbert. Teknik dia lebih crisp lah, lebih tajam. Tapi ketika Gilbert menginisiasi grappling, Jack nampak kewalahan ya dengan top pressure dan top control yang dimiliki oleh Gilbert, yang merupakan grappler yang pencapaiannya tuh kelas dunia. Di ronde ketiga, saat Gilbert tetap menginisiasi grappling dengan chin wrestlingnya, Jack dapat mengkalkulasi bahwa setelah scramble, Gilbert akan tetap shoot takedown, dan itu yang akhirnya memberi ruang dan memberi celah untuk Jack di mana dia bisa mengeksekusi strike knee tersebut yang membuat Gilbert ke knockout gitu. Dari situ Jack dapat meraih kemenangan terbesarnya sepanjang karirnya so far, dan di post-fight interview dia nge-call out Shavkat Rakhmonov ya, top contender welterweight lainnya yang sekarang masih undefeated dengan rekor 18 kemenangan. Dan menurut gue ini akan menjadi fight yang seru banget kalau beneran kejadian, dan akan menjadi title eliminator juga. Tapi dari performa kemarin, Jack juga masih menunjukkan bahwa dia masih ada ruang untuk peningkatan ya, terutama dari segi defensive grapplingnya dia. Dan gue pribadi, kalau misalkan gue jadi Jack mah, gue minta kontaknya Craig Jones tuh biar bisa diasah lebih dalam lah skill jiu-jitsu ya gitu. Dan yang terakhir di review main card UFC 299 ini, ada Peter Yan yang dapat meraih hasil unanimous decision melawan Song Yadong. Di ronde pertama, Song dapat memulai fight ini dengan sangat baik ya, dimana striking combination-nya yang sangat cepat dicampur dengan feint takedown-nya, itu tuh membuat Peter Yan bereaksi besar setiap kali dia melakukan feint gitu. Tetapi di ronde kedua dan ketiga, Yan dapat menaikkan intensitas dia terhadap Song, dan saat Yan akhirnya menemukan ritmenya dalam ronde kedua dan ketiga, dia dapat menyerang Song dengan pukulan yang jauh lebih keras menurut gue, dan bahkan juga mendapat beberapa takedown ya, sehingga Song yang tadinya kelihatan nyaman pas di ronde pertama, lama-lama menjadi kewalahan gitu ketika melawan mantan juara dunia ini. Menurut gue, JP Yan adalah senjata paling pentingnya dia kemarin, dan kekuatan di balik pukulan dia itu juga menjadi perbedaan ya, menjadi game changer lah. Walaupun Song selama exchange melawan Yan tuh menolak untuk mundur, tetap saja pukulannya Yan yang lebih keras memberikan masalah untuk fighter yang masih up and coming ini ya. Dan untuk fight berikutnya, gue pribadi mau ngeliat Peter Yan melawan Chito Vera yang kalah di main event, atau Henry Cejudo yang officially belum technically retired, karena itu dua adalah matchup yang fresh lah bagi Peter Yan. UFC 299 overall seru banget dan tidak mengecewakan ya. Gue pribadi mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua komen positif di video preview UFC 299 gue terakhir. I really appreciate it. Thank you from the bottom of my heart. It really made my day. And di video berikutnya mungkin kalau UFC pay-per-view lainnya di UFC 300 especially, mungkin gue bakal cover sampai prelims ya, karena di UFC 300 tuh fightnya dari fight pertama beneran banger semua. But that's all for me today, and as always, thanks for watching.